Aturan Paranjali Umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah zaman, yaitu megalitikum. Perkenalkan, nama saya Kadedi Aryani dari kelas 10 LK3 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Komang Dilantari dari kelas 10 LK3 absen 12. Perkenalkan, nama saya Komang Ayurista Amelia Dewi, nomor absen 10 dari kelas LK3. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Rafiani dari kelas 10 LK3 nomor absen 13. Di sini saya akan membacakan sebuah materi zaman megalitikum. Zaman megalitikum. Secara etimologi, megalitikum berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang artinya batu. Oleh karena itu, zaman megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar, di mana masyarakatnya menggunakan peralatan dari batu yang berukuran besar. Pada periode ini, setiap bangunan yang didirikan oleh masyarakat sudah memiliki fungsi yang jelas. Kehidupan manusia megalitikum atau manusia purba yang hidup pada periode megalitikum sudah memiliki kemampuan untuk hidup menetap dengan mengandalkan rumah permanen, pertanian, peternakan, serta ilmu pengolahan batu dan logam. Ada 7 peninggalan pada zaman megalitikum, antara lain yang pertama menhir, yang kedua dolmen, yang ketiga puna berunda, yang keempat kubur batu, yang kelima waruga, yang keenam sarkofagus, yang ketujuh arca atau patung. Yang pertama menhir. Menhir adalah tugu atau tiang yang berasal dari batu dan diletakkan pada tempat tertentu dan dapat ditemukan di Kalimantan dan Sumatera Selatan. Dolmen merupakan meja batu besar yang berukuran rata. Dolmen berbentuk lempengan batu besar dengan permukaan datar. Fungsi dolmen untuk meletakkan roh dan meletakkan sesaji dan dapat ditemukan di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Berunda adalah bangunan tertinggi dengan tanjakan kecil yang menyerupai anak tangga dan sebagai pemujaan para nenek moyang. Puna berunda biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan keraton. Di sini saya akan melanjutkan peninggalan pada zaman megalitikum, yaitu nomor 4, yaitu kubur batu. Kubur batu adalah peti jenazah pada zaman batu yang besar yang dipendam dalam tanah, Bentuk kubur batu yaitu persegi panjang dan memiliki alas dan sisi. Tutupnya berasal dari batu besar. Tutupnya berasal dari Jawa Barat. Nomor 5, yaitu waruga. Waruga adalah kubur batu yang bentuknya bulat atau kubus dengan tutup menyerupai atap rumah dan memiliki fungsi yang sama seperti sarkofagus, dan kita dapat menjumpainya di daerah Gilimanuk, Bali. Saya akan melanjutkan mengenai peninggalan zaman megalitikum, yaitu yang keenam, sarkofagus. Sarkofagus adalah peti jenazah yang bentuknya menyerupai lesung, namun bersih tutup di atasnya. Sarkofagus umumnya digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penguburan jenazah seperti peti mati. Umumnya, jenazah diposisikan lurus terlentang ataupun miring dengan posisi tangan lurus terlentang. Sarkofagus berada di Bali, Sunda, Bondowoso, dan Jawa Timur. Yang ketujuh yaitu arca dan patung. Arca dan patung adalah bangunan berbentuk manusia atau binatang yang dibuat dari batu sebagai simbol atau lambang nenek moyang. Penemuan ini terdapat di pegunungan Wiala Bengkulu dan Palembang ataupun di dataran tinggi di tempat tinggi. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Ya, pertanyaan nomor pertama yaitu dari Ayu Suwantari, absen 23. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri manusia pada zaman megalitikum? Jawabannya, 1. Belum mengenal cocok tanam. 2. Hidup berburu dan meramu. 3. Manusia purba masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dalam kelompok kecil. Yang keempat, belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial.
Yang kelima, alat yang digunakan berupa batu yang besar dan kasar. Yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia, absen 18. Berdasarkan bentuk peninggalannya, saman ini terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Yaitu pertama, bentuk peninggalan megalitikum. 1. Megalitikum tua. Menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum pada tahun 2500 sampai 1500 Masehi dan dibawa oleh pendukung kebudayaan kapak persegi atau proto-Melayu. Contoh bangunannya adalah menhir, dolmen, punden beruda, arca atau stastis. Bangunannya adalah menhir, dolmen, punden beruda, arca atau stastis. 2. Megalitikum muda menyebar ke Indonesia pada zaman Perungga pada tahun 1000 sampai dengan 100 Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Malayu. Contohnya bangunannya adalah kubur batu, waruge, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bella, nomor absen 24. Apa fungsi-fungsi bangunan pada zaman megalitikum? Fungsi bangunan dan peninggalan megalitikum dapat dibagi dalam dua hal, yaitu sebagai penguburan dan pemujaan. Bangunan yang memiliki fungsi penguburan adalah dolmen, kubur batu, sarkofagus, dan wariga, dan bangunan yang berfungsi sebagai pemujaan adalah arca, patung, menhir, dan pundak berunda. Om Swastiastu, di sini saya akan menjawab pertanyaan absen 9 dari Ketut Rifa Mahayuda. Bagaimana kehidupan pada zaman megalitikum? Kehidupan dengan bercocok tanam mengubah alih fungsi lahan hutan dan menjadi perladangan, serta tradisi ucapan syukur atas hasil pertanian dalam bentuk upacara sesembahan dalam media batu besar sebagai penghormatan roh nenek moyang. Sekian presentasi dari kami.